Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mister Chris, pastinya di Mister Chris Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita menyapa kawan-kawan semua yang setia menonton dan mendukung channel ini hingga saat ini. Channel ini terus aktif untuk menyapa kawan-kawan semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak mau membuat tutorial. Kali ini kita akan sharing santuy di malam hari Sabtu ini untuk kawan-kawan semua. Dan semoga dari sharing santuy ini kalian bisa memetik sebuah pelajaran ataupun nilai dari apa yang kita sampaikan seperti itu ya. Dan pada era saat ini tuh marak isu bahwa Gen Z itu diremehkan. Banyak HRD yang menolak generasi Z. Ada apa dengan Gen Z? Hei, Gen Z. Dan saya termasuk Gen Z. Kita digeneralisir dengan generasi yang toksik. Apakah Gen Z itu toksik? Ada apa dengan Gen Z? Problemnya apa? Buktikan teman-teman, kalian para Gen Z dan kita para Gen Z tidak seperti yang mereka bayangkan. Bahwa kita lebih dari apa yang mereka katakan. Jangan jangan mau direndahkan seperti itu teman-teman. Buktikan pada bos kalian atau buktikan kalau kalian bisa membangun company kalian sendiri. Kalau tidak mau jadi bawahan, oke? Jadi kalau misal nggak diterima sama perusahaan, nggak apa-apa. Kita membuat company sendiri dan mengembangkannya melebihi apa yang mereka katakan. Seperti itu. Jadi jangan terlalu berharap. Kalau misal ditolak pekerjaan, cari lagi. Ditolak lagi, cari lagi. Kalau nggak ada yang menerima, nggak apa-apa, usaha. Semua itu di era digital kali ini tuh banyak sekali kesempatan untuk kita bisa mendapatkan rezeki teman-teman. Apalagi dimudahkan dengan adanya teknologi, YouTube, TikTok, Instagram, kemudian teknologi smartphone, komputer. Ini tuh kita bisa memaksimalkan. Tinggal kita konsisten apa yang kita punya, apa yang kita miliki, jangan malu untuk mencoba, pokoknya berusaha semaksimal mungkin. Nah, pada momen kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya diterima kerja. Ini tentang pengalaman ya. Jadi mungkin dari awal dulu. Jadi kalau teman-teman yang dari dulu sudah mengikuti sejak channel ini ada, mungkin tahulah kekocakan-kekocakan saya seperti apa pada masa bahula. Nah, dulu mungkin awal dari channel ini didirikan hanya untuk have fun saja, untuk konten senang-senang. Kemudian tibalah waktunya saya menemukan mapping yang pada saat itu merubah hidup saya ya. Saya akhirnya beralih membuat channel edukasi tentang pemetaan. Dan tak disangka-sangka satu tutorial yang pada saat itu saya hanya iseng, ternyata malah dar. Gitu. Ya walaupun channel ini masih kecil ya, masih ya tidak seberapa lah dari channel-channel yang sudah 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta dan lain sebagainya. Ini masih sangat jauh sekali. Tapi poinnya adalah kita mencoba gitu ya. Kita tidak malu. Ya mungkin dari saya membuat channel ini banyak yang mengolok. Ngapain sih buat channel gitu ya kan? Lu kok kenapa gitu? Kenapa ngevlog? Kenapa ini? Tapi kan ini salah satu momen untuk dokumentasi ya. Entah 10 tahun, 20 tahun kita nanti itu jadi apa kan ada rekaman yang
dokumentasikan, yang kita bisa lihat, oh ternyata dulu kita seperti ini, ternyata dulu kita orangnya seperti ini, dan itu menjadi kenangan yang mungkin tidak bisa diulang tapi bisa dilihat gitu. Pada saat itu kita sedang apa, kita sedang kondisi seperti apa. Dan itu sangat berarti sekali teman-teman sebagai bahan evaluasi kita di masa sekarang gitu. Nah itu yang saya alami sekarang. Mungkin 4 tahun yang lalu saya buat channel ini, oh saya dulu seperti ini ya. Sampai saat ini saya mengevaluasi, oh saya masih kurang ini, masih kurang itu, masih kurang segala hal gitu. Dan masih ternyata masih perlu banyak belajar gitu ya kan. Nah, kembali ke poinnya, kemudian saya menemukan mapping ya kan. Akhirnya disitulah saya melihat peluang. Wah, ternyata mapping itu banyak manfaatnya. Dan sekarang di era digital itu sekarang semuanya dipetakan. Nah, ternyata ini benar-benar apa ya? Entah mukjizat atau entah apa. Wah, ini sangat luar biasa sekali gitu. Saya bisa mengenal mappingnya tentunya dari jurusan saya yaitu pendidikan geografi yang kalau kita belajar geografi itu kaitannya pasti tidak jauh dengan peta, pasti dipelajari juga walaupun outputnya dari pendidikan geografi menjadi guru, tapi poinnya adalah eh, tidak mengkreditkan pendidikan geografi ya, tapi dalam suatu belajar itu menurut saya yang paling penting adalah kita menguasai salah satu ilmu dari bidang jurusan yang kita tekuni gitu. Misalnya geografi gitu. Geografi ini kan banyak kajian keilmuan yang dipelajari gitu. Ada kosmografi, oceanografi, kemudian ada geomorfologi, geologi, kartografi, pokoknya banyak lah. Dari sekian banyak keilmuan itu, contohnya saya menguasai atau tertarik di bidang GIS atau kartografi dan GIS atau remote sensing gitu. Nah, ternyata ketika kita masuk ke dalam situ, banyak sekali peluang gitu. Nah, begitu halnya dengan konteks-konteks yang lain. Ketika kita masuk ke pendidikan, ketika masuk ke kebencanaan dan lain sebagainya, ternyata kita melihat banyak kemungkinan gitu. Nah, disitulah yang penting teman-teman. Nah, dari situ saya fokus. Oh, ternyata mapping nih ini di jangka masa depan ini pasti semua orang pasti butuh peta. Gitu. Pasti semua akan didigitalkan. Pasti akan ada teknologi yang memudahkan bagaimana cara kita memprediksi suatu fenomena. Gitu. Nah, ini sangat sangat momentum sekali gitu. Nah, pada akhirnya saya mendalami apa itu GIS, kemudian pada akhirnya sampai saya membuat freelance yaitu Mondo Mapping ya kan, yang mungkin sekarang masih juga. Kemudian untuk menjadi bahan media belajar teman-teman, saya membuat sebuah channel edukasi yaitu channel mapping yang pada saat itu saya belajar masih minim sekali informasi tentang JIS gitu. Jadi untuk channel-channel mapping itu masih sedikit teman-teman. Dan sekarang sudah mulai banyak yang minat di JIS, banyak yang aktif dan tertarik di GIS, banyak channel-channel yang membahas di GIS, nah itu menjadi jendela baru untuk kita semua untuk belajar gitu. Misalnya yang salah satu teman-teman yang tertarik di GIS gitu ya. Kalau teman-teman yang tertarik di bidang lain ya pelajari gitu. Pasti ada peluang gitu. Entah di mana pasti akan menemukan jalannya. Nah, kemudian setelah saya membangun channel, ternyata ada yang menonton gitu. Walaupun dulu ditonton 1000, 2000 itu udah senang sekali gitu. Sampai padanya ya saya ada masalah gitu kan. Ada masalah itu sudah saya review di konten sebelumnya masih ada kalau teman-teman mau menonton juga di video-video lama. Nah, kemudian saya ketika ada masalah itu saya memutuskan untuk mencari kerja. Saya mendaftar kerja, saya apply gitu kan waktu itu masih kuliah semester akhir pada masih skripsi dan saya nekat gitu wah pokoknya saya punya keahlian mapping saya ngelamar gitu ya lama ngelamarnya yang di lowongan JIS. Nah kebetulan pada saat itu
ada lowongan di Berau gitu. Wah, keren nih kalau misal keterima ya kan. Nah, akhirnya saya apply dengan bermodalkan nekat dan niat dan pastinya doa orang tua ya kan. Saya buat CV lamaran kerja. Ya seadanya, mungkin pada saya itu belum punya track record yang baik, maksudnya eh, belum punya apa karya gitu atau mungkin pelatihan atau sertifikat belum ada gitu. Saya pokoknya cuma berbekal ini, saya punya YouTube channel, saya punya Mondo Mapping. Nah, saya jelaskan secara terbuka kepada HRD atau yang interview. Nah, ternyata tak disangka-sangka saya lolos, teman-teman. Nah, itu menjadi rezeki saya pertama gitu, yang menjadi jalan saya dari masalah saya sebelumnya dan untuk perbaikan saya, evaluasi saya juga untuk lebih baik gitu kan. Dan saat saya masuk di kerja pertama, wah ternyata saya mendapatkan ilmu baru, yaitu GIS di kehutanan. Nah, ternyata di GIS sangat penting sekali di bidang kehutanan, dalam analisis tutupan lahan, kebencanaan, satwa liar gitu kan, atau mungkin perhutanan sosial, atau mungkin kawasan hutan dan lain sebagainya itu sangat penting sekali. Saya belajar di situ, kebetulan saya mendapatkan pimpinan yang baik, yang bisa mendidik saya, yang bisa memberikan saya pelajaran. Beliau namanya Bu Indah pada saat itu yang sekarang masih di Berau, masih juga berhubungan baik. Nah, tapi momen-momen indah saat itu saya menemukan tempat kerja yang nyaman ternyata tidak berlangsung lama. Hanya saja kontrak pada saat itu 1 tahun dan program sudah selesai karena saya masuk di akhir program. Itu sangat sangat berarti sekali walaupun sebentar tapi banyak pengalaman yang saya dapatkan. Nah, kemudian saya tidak berhenti di situ. Saya masih aktif di YouTube, saya masih freelance juga, masih pokoknya pengembangan skill itu terus saya lakukan setiap saat, setiap hari, mengevaluasi diri gitu. Nah, di akhir di akhir kontrak, di akhir tahun itu, di akhir program itu saya coba untuk mulai apply lagi. Walaupun itu saya masih bekerja, belum belum berhenti sepenuhnya, saya coba apply. Jadi nanti harapannya setelah selesai dari program program yang dulu itu langsung dapat kerja gitu. Nah, 2022 akhir ternyata momentum bukaan P3K banyak sekali. Ada P3K di PIG, P3K guru, P3K di kebencanaan, dan lain sebagainya. Pokoknya ada banyak peluang. Nah, pada saat itu kendala saya tidak mendaftar P3K karena berkasnya sangat ribet, sangat panjang sekali dan wah ini perlu pulang dulu untuk mengurusnya dan pada saat itu masih di Jakarta saya apply lamaran dan berkas saya belum siap. Saya mencoba apply lagi di tempat lain dan ada pada saat itu saya ketemu di Instagram Orangutan Foundation yang sekarang saya bekerja yang 2023 sampai sekarang. Nah, dulu saya mencoba apply kirim, jadi langsung ke nyari lowongannya yang langsung kirim ke perusahaannya langsung atau lembaganya langsung. Kirim email dengan persyaratan berkas-berkas yang diperlukan saat poster yang dibagikan. Saya kirim CV, saya kirim lamaran pekerjaan, saya kirim portofolio yang saya miliki. Akhirnya itu udah lama, itu udah 3 bulan atau 2 bulan sebelum sebelum saya dipanggil ya. Ternyata saya mendapatkan panggilan, mendapatkan balasan email, dan ternyata saya lolos berkas persyaratan gitu ya. Wah, saya sangat kaget sekali dan wah, apakah ini benar gitu ya kan? Itu masih deg-degan tuh melihat. Pokoknya momen-momen mendebarkan saat melamar kerja adalah kita mendapatkan email, guys. Saya baca, oh selamat Anda diterima. Bu, belum, Anda lolos
di berkas administrasi. Jika Anda bersedia untuk lanjut, silakan isi uh, written interview. Saya masuk di tes selanjutnya, yaitu di tes tertulis gitu. Nah, di situ saya dikasih beberapa pertanyaan, saya suruh mengisi tentang kaitannya pengelolaan hutan dan konservasi orang hutan. Itu pakai bahasa Inggris. Nah, saya pokoknya cuma nekat ya lah. Bismillah, ilahi ta'ala. Gitu ya kan. Tak tulis, tak jawab semampunya. Tes, tak kirim. Kemudian, itu pas saya udah pulang, itu udah momen-momen interview, written interview sampai proses interview itu lumayan cepat tuh, karena udah berjalan ya. Mungkin segera dibutuhkan. Ya, saya minta rekomendasi, minta ini, dikasih saran. Akhirnya, sebentar guys, baterai lemah. Akhirnya dari tes written interview, ada kiriman lagi, ting plung. Nah, baca, selamat Anda lolos written interview. Wah, kaget saya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Alhamdulillah, rezeki orang adi, rezeki tidak kemana. Terus akhirnya saya lolos ke tes interview. Nah, pada saat itu karena jauh dari Kalimantan ke Jawa, pastinya interview online gitu, karena dari sejak zaman COVID itu sudah mulai semua beralih ke online, dan ini sangat membantu sekali dalam kita yang sebagai pencari kerja. Interview pokoknya bismillah lah, kita dengan segala pengalaman yang saya miliki, wani gitu. Pokoknya jangan ragu guys, kalau interview kita tunjukkan yang terbaik dari kita. Ya, kita punya kekurangan, tapi kelebihan yang kita miliki kita sampaikan dengan sepenuhnya gitu. Apa yang ditanyakan, apa pengalamanmu, bagaimana kelemahanmu, pokoknya sampaikan saja dengan bahasa yang baik, tutur kata yang baik. Kemudian apa skill yang kamu miliki, sampaikan semuanya. Jadi itu merupakan cara untuk menarik HRD agar tertarik dengan kita. Nah, pasti tempat kerja itu melihat orang yang bekerja keras gitu, atau orang yang mau belajar dan loyal gitu kan. Nah, pokoknya sampaikan semuanya. Nah, pasti juga di situ ada ekspektasi gaji juga. Ya, cuman pas di awal-awal sebisa mungkin tunjukkan diri kalian. Tunjukkan diri kalian, eh, pokoknya sebisa mungkin gitu ya kan. Nah, ternyata saya lolos lagi, dan di interview yang kedua saya lolos lagi dan keterima. Nah, inti dari semuanya adalah bukan dari kalian background dari mana, tapi kalian menguasai apa gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin merasa minder dari kalian dari jurusan apa, terus mau daftar di posisi apa, kalian takut, itu saya sarankan jangan kurangi pikiran-pikiran itu. Walaupun dari jurusan pendidikan geografi atau jurusan pendidikan, terus kalian ingin masuk ke bidang pekerjaan yang ranah kajiannya itu ilmu terapan atau ilmu murni, asalkan kalian itu punya keahlian di situ, kalian mampu bekerja di situ, kalian mampu membuktikan ke tempat kerja kalian, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin merasa ragu, saran saya coba dulu. Kalau coba gagal, coba lagi. Kalau memang gagal terus, coba lagi. Pokoknya intinya nekat ya guys. Kalau udah ilmu nekat dan ilmu orang tua itu sudah ilmu tingkat tinggi, tapi ya nekatnya tetap
dengan strategi juga, bukan nekat tanpa bekal atau tanpa eh, rencana, tapi nekat yang direncanakan gitu. Terus sekarang saya masih bekerja di sini dan banyak ilmu yang saya dapatkan dari tempat saya. Sekarang saya fokus mempelajari dan berusaha untuk belajar GIS lebih dalam lagi. Seperti itu teman-teman ceritanya. Itu masuk poin nggak? Oke, gitu aja lah. Ini sudah panjang sekali ya, lumayan 20 menit saya ngomong. Bayangkan 20 menit itu. Wah, saya sudah tidak bisa berkata-kata. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Ngobrol santuy, barangkali itu bisa membuka jendela cakrawala pikiran kalian. Alhamdulillah jika tidak berguna atau mungkin video ini terlalu membosankan bagi kalian, tidak apa-apa. Saya mohon maaf dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di tutorial atau konten berikutnya. See you guys.